Iman yang sudah hakul iman, iman yang sudah ihsan Pak Bu, roh ini tidak akan pernah meyakini bahwasanya yang mencabut roh itu malaikat Israfil. Wis, tante ini ada pertentangan di kingko. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Setiap akal diri manusia mesti mengajak untuk beriman terhadap selain Allah. Jasad ini manusia dibekali oleh Allah lewat sebuah akal untuk beriman terhadap selain Allah. Sehingga muncullah akan kepercayaannya satu akal bahwasanya yang berperan adalah selain Allah. Hal ini semata-mata untuk melakukan satu proses di mana seseorang sebelum beriman itu mengalami satu kemusyrikan. Sebelum kembali terhadap iman yang benar, akal ataupun ruh ini mengalami satu proses kekufuran. Ini juga berlaku terhadap siapapun, mulai baginda Adam alaihissalam sampai yaumil qiyamah. Besok itu seperti itu. Hal ini ada kaitannya dengan sabda Allah dalam satu ayat, wa qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, atau satu pengujian Allah terhadap setiap diri ruh terkait dawuh Allah, betulkah aku Tuhanmu? Ruh semuanya menjawab, ya panjenengan Tuhanku, dan aku tidak akan mencintai, memuja, memuji, menyembah kecuali terhadapmu. Bapak Ibu, jangan Anda merasa bersalah tatkala Anda sudah sampai pada ahad ketika kekufuran terjadi pada diri Anda. Hal itu semata-mata adalah satu proses ruh atau akal itu kembali kepada Allah. Ingat, dalam satu kaidah syariah mengatakan bila mana manusia itu yang menguasai akalnya, maka lebih baik daripada malaikat. Dan apabila manusia itu hatinya terkuasai oleh nafsunya, maka mereka itu lebih jahat daripada hayawan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, semua itu mengandung satu pelajaran terhadap kita. Oleh karena kita tidak memperhatikan atas semua ajaran dan seruan baginda Rasul di dalam dinul haq, maka manusia itu terjebak mayoritas di dalam kepentingan atau gubangan atau penjara atau perbudakan hawa nafsu. Inilah faktanya, kita sebagai manusia sebelum kita mengalami satu zona fitrah atau zona kembali pada Allah, keimanan yang benar, kita juga mengalami satu zona di mana hati ini, roh ini, akal ini jelas mempersekutukan sesuatu terhadap Allah. Padahal Allah sudah jelas-jelas
memberikan satu penegasan di dalam surah Al-Isra, ya. Mungkin saged dibuka di dalam surah Al-Isra ayat 111, ayat yang terakhir. Allah mengatakan wa qulil ham Muhammad, katakan terhadap umatmu. Ini pelajaran kalau Rasulullah itu diperintah Allah untuk mengajarkan dinul haq. Wa qulil hamdulillah, katakan Muhammad, segala puja dan puji itu hanya ditujukan hanya terhadap Allah. Yang Allah itu alladzi hidup, yang ada pada dirimu, dan Allah itu lam yattakhid waladan, Allah itu tidak memiliki anak. Artinya Allah itu tidak bersekutu, atau Allah itu tidak ada yang jejeri dalam hatimu. Tatkala hatimu beriman terhadap selain Allah, berarti Anda telah menuduh Allah itu duweni anak, punya anak, atau berserikat. Contoh, saya beriman bahwasanya adanya malaikat. Nah, iki amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri khairihi wa syarrihi minallah. Dalam syariat mengajarkan kita harus beriman pada Allah. Lah ngoten nggih. Iman itu percaya. Kedua, iman terhadap malaikat. Ketiga, iman pada kitab-kitab Allah. Keempat, rasul-rasul Allah. Kelima adalah hari akhir. Keenam adalah qada dan qadar, baik dan jelek itu datangnya dari Allah. Berarti iman kita itu 6. Wis, udah jangan persoalkan. Ini kalau konteksnya itu dari sisi syariat, akal membimbing dan menegaskan beriman terhadap selain Allah, iku wis penggaweane. Tinggal pertanyaannya, hatimu terseret atau tidak? Hatimu terseret beriman terhadap selain Allah atau tidak? Ini sih kontroversi loh ya. Kontroversi terhadap ahli kitab yang belum mengenal dinul haq. Pasti kontroversi. Tidak mau. Kalau tidak beriman terhadap malaikat, terhadap utusannya, kitab-kitabnya, dan lain sebagainya. Karena apa? Akal gitu loh. Kayak ngene iki sinten sing percaya sing mlayu Gusti Allah? Ora enek, paling cah cilik kuwi lah ngoten nggih. Ora kira. Lu akal itu dibekali hukum syariat untuk beriman bahwasanya yang lari itu anak kecil. Oke lah, itu kekufuran kita. Kita malam ini bab iman. Iman kalau sudah ihsan itu bukan yang lari anak kecil, bukan. Kalau iman kita belum ihsan, otomatis ya harus mengatakan itu anak kecil. Bantahannya kita yang ada di syariat gini, Masya Allah iku ya cilik ngono. Nah itu karena kita tidak paham. Kita yang ada di nurul iman, kita yang ada di iman masih katanya, masih di akal ini masih terprovokasi oleh nafsu, maka tetap mengatakan yang lari itu anak kecil. Mungkin dia juga mengatakan, kalau ahli syuhud mengatakan itu Allah, mungkin sampai dihina atau dicaci. Kira-kira kamu mulai kapan gilanya itu? Mesti seperti itu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Lewat surat Al-Isra ayat 111, ayat yang terakhir.
Rasulullah itu disuruh Allah mempelajarkan atau mengajari terhadap kita sebagai umatnya, dan beliau menegaskan bahwasanya puja dan puji itu hanya milik Allah. Berarti iman yang tegas itu di situ. Iman yang tidak menjejerkan Allah, menjejerkan sesuatu dengan Allah. Menjejerkan itu apa? Menyamakan ya, mendirikan apa? Mendampingi ya. Lam yattakhid waladan, Allah pun juga tidak memiliki anak, tidak beranak. Maksudnya tidak ada seseorang yang diperintah Allah untuk melakukan pekerjaan Allah, enggak ada. Iki dari sisi ketauhidannya loh. Kalau dari sisi syariatnya beda. Walam yakul lahu syarikun, dan bagi alladzi hidup itu tidak ada yang tidak berserikat terhadap apapun. Berarti tidak kongsi, gitu Pak ya. Allah tidak pernah menyuruh terhadap siapapun. Allah tidak butuh pertolongan dari siapapun dan apapun. Iki ayat iki bingung. Nek digenahno ning tengah-tengah Nurul Iman niku bingung, Pak. Lha iku malaikat njabut nyawa sebab dikengken Allah. Lah ngono nggih. Lha iku Nabi Muhammad sebab diutus Allah nyampe nang ngoten nggih. Wis, nek ra ngerti tatanan tauhid nggih bingung. Penempatan iku enggak tahu, akhir dicampur aduk, ya akhirnya bingung. Walam yakul lahu waliyun, dan bagi dia hidup gak butuh penolong, gak butuh nolong sangka apa dari apa, minat dzulli, dari penghinaan, kelemahan, keasyoran, gak butuh. Wakabbirhu, dan serulah, dan gungno sira kabeh, dan gungnohu ing hidup takbiron kelawan ngegungno sak temene ngegungno. Lah iki siduk engkas sebentar lagi kita takbiran lah ngono ah. Iku ngegungno Allah. Apa dengan bacaan takbir niku Allahu Akbar, Allah iku sarengate. Cuman aja diwaca tok, resapono, lakokno cara atimu karepe piye. Ngoten. Mestinya seperti itu. Wis, Bapak Ibu, mengapa kita mengalami satu proses zona kotor, dikatakan kotor, ati iku mengimani selain Allah juga? Karena jawabannya akal kita telah dicuci oleh nafsu, supaya beriman akal percaya terhadap selain Allah dalam hal apapun. Setelah itu akal masuk di dalam jagate ati, doktrin terhadap roh panjenengan supaya beriman terhadap selain Allah. Udah, iki proses di mana seseorang sebelum beriman dengan benar, dia kufur dulu. Berarti kita semua mantan orang-orang kafir. Kan dia ngomong kafir, angin gelani. Sekali lagi, kita adalah mantan orang-orang kafir. Roh ini maksudku duduk jasad, ngaten lho niki. Sehingga di situ disebutkan iman itu ada yang dikatakan nurul iman, ya, tentang iman. Pertama disebut nurul iman. Cahayanya iman. Si cahayane tok.
Mengapa hati itu beriman bahwasanya selain Allah itu harus kita imani sebagai rukun iman? Karena kita diberikan satu keterangan seruan, ya, di dalam Islam itu rukunnya termasuk di dalam orang-orang Islam itu rukun iman itu salah satunya juga ada beriman selain Allah. Wis hukum syariat gini ku bulet di situ. Kita dipaksa untuk beriman terhadap selain Allah. Dan itu kita terima. Karena apa? Karena proses jasad, saya katakan lewat akal ini memang harus beriman terhadap selain Allah juga. Akhirnya muncullah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri dan seterusnya. Contoh di depan kita tadi, harus percaya kalau yang lari anak kecil. Ini laksana akal ini masih kotor, Bu. Lebih-lebih hati kita juga masih kotor. Dikatakan kotor, keimanan hati kita, keimanan ruh ini masih bisa dipengaruhi oleh sesuatu selain Allah. Yang jadi biang keroknya memang Pak Bu, ya nafsu pada diri Anda yang mendoktrin terhadap akal, kemudian juga terhadap ruh. Tapi ku ya kudu ngerti nafsu iku ya sing ngongkon Gusti. Loh, boleh anak nafsu bulian yoan. Loh, akhirnya iman gak apa-apa ini proses Anda. Proses kita untuk menuju iman yang benar. Makanya saya katakan nurul iman itu iman yang kita masih katanya. Wis naik satu tingkat ajaran dinul haq. Udah, ini mendoktrin terhadap kita bahwasanya selain Allah itu tidak ada. Selain Allah itu tidak boleh kita imani tentang adanya, tentang lain-lainnya. Akhirnya di situ menemukan satu kalimat proses, iya, muncul iman nang nafsu iku sebab dikongkon Allah. Proses. Muncul malaikat jabut nyawa iku diperintah Allah. Manakala makhluk itu tidak diperintah, maka di situ tidak akan bisa melaksanakan. Jadi kalimat makhluk itu masih muncul, tapi Allah juga diunculke, itu proses kita. Nah, di situ nanti kita harus memuntahkan, mengeluarkan, meniadakan makhluk-makhluk yang katanya diperintah Allah itu harus kita keluarkan. Ini manakala kita itu sudah bergegas untuk menuju ke ahad. Jadi selain daripada Allah itu harus apa? Harus muntah, harus hilang, harus fana, harus tiada, harus mati. Loh, di sini Pak, itu sudah harga mati. Aku tidak akan menerimamu untuk menghadap terhadapku untuk bertemu manakala selain dariku masih ada di dalam hatimu. Di situ itu Allah sudah mengatakan hal yang seperti itu. Saya tidak akan menerima cintamu terhadapku tatkala masih ada cinta hatimu selain aku. Udah jelas. Gambaran nurul iman, iman yang masih katanya belum membuktikan, itu kita masih ada iman selain Allah.
Hal ini jikalau tidak panjenengan teruskan di dalam ajaran dinul haq, pasti hati tidak akan bisa menerobos adanya malaikat atau makhluk bisa seperti itu, karena Allahnya nggak bisa, tidak bisa, Bu. Tetap hatimu beriman hanya malaikat itu yang menyabut nyawa, wis gak diikutkan Allahnya, gak diikutkan. Hati sudah gak bisa untuk menerobos ke Allahnya, gak bisa kalau imannya itu masih di nurul iman. Ya. Jadi gambarannya nurul iman itu iman sik katanya. Tetapi kalau Anda sudah naik ke pelajaran hakikat, maka Allah kok sertakan, cuman masih ada dua. Ini belum selesai. Ini proses kita di dalam tahalli menuju tajalli. Bapak Ibu, terus bagaimana supaya iman ini betul-betul ihsan yang dikatakan hakul iman? Oke lah Bapak, kita mau tidak mau harus masuk di dalam mengikuti keterangan di dalam hakul iman, masuk di dalam dinut tauhid, harus masuk. Kalau sudah dapat hidayah Allah lewat ilmu-ilmu yang disampaikan terhadap kita, akhir difahamkan. Penemu pemahaman pertama ngeten, Pak. Iya, malaikat jabut iku nek gak dikongkon Allah ya ora iso. Iya, Muhammad nyampe no dinul haq nek gak disuruh Allah ya nggak bisa. Jadi ada rasa sambung yang genting terhadap Allah. Genting itu apa? Mau putus sih loh. Ada tali yang genting yang mau putus atau rantas pada Allah, ada. Nek nurul iman nggak ada sama sekali. Nek hakul iman ketika proses menerima hidayah di dalam dinul haq, akhirnya ada sambungan tapi sing genting. Lah, kegentingan ini bahasa Indonesia genting apa? Kekritisan ini, iman yang kritis ya, yang mau putus lagi ini, ayo harus kita bangun. Dengan cara apa? Fal ya'mal amalan soleh. Kita harus menekan dengan laku uzlah atau zuhud. Lah, di dalam hikmah melakukan zuhud atau kholwat uzlah inilah Bapak Ibu untuk mewutuhkan tali tadi. Mewutuhkan, memenuhkan. Iya, penuh nih loh. Duh. Mempenuhkan tali ini yang asalnya agak rantas, akhirnya menjadi wutuh atau penuh, kuat. Lah, ketika saat proses sampai Kaligula sudah sampai pada akad, disinilah Bapak iman yang ihsan itu yang disebut hakul iman atau ya hakul iman. Iman yang sudah membuktikan bahwasanya hidup itu adalah wujudnya Allah. Hal ini akan terjadi tatkala panjenengan semua itu tidak harus makrifat ilmu aja, akan tetapi juga makrifat laku dan laku sampai istiqomah. Istiqomah itu nanti menentukan makom kita anong di fana apa di kamil atau di bakok. Ilmu dan amal yang akan menggiring hati panjenengan Kaligula untuk bisa ke sampai hakul iman, iman yang ihsan,
Iman yang sudah membuktikan jenengan sudah bertemu Allah. Ada yang mengatakan sampai kapanpun manusia makhluk tidak bisa bertemu Allah. Iki nek paham gak popo. Enggak ada ceritanya yang bisa bertemu Allah. Iki nek paham gak popo. Nek pahami iku mang tentang ngapunten tidak sampai ke makrifat Allah, iku keliru. Sebab Allah sudah menegaskan barang siapa ingin bertemu Allah Tuhannya, pertama syaratnya mek luru, siji amalan soleh, luru gak oleh menyekutukan. Wis. Iman yang sudah hakul iman, iman yang sudah ihsan Pak Bu, roh ini tidak akan pernah meyakini bahwasanya yang mencabut roh itu malaikat Israel. Wis, tanteni ada pertentangan iki engko. Rapopo, engko tak tegasno. Muncul malaikat iku makhluk roh karena interaksi dengan jasad. Rapopo, kuwi munculno malaikat sebatas interaksi jasad. Lah, kalau roh ini sudah imannya ihsan, maka akali dilokne ambek roh, Pak. Oleh ngilokne ngene, kal ojo gampang awakmu kenek bujuk rayuane nafsu. Jadi roh ini akan mengikuti akal ini akan mengikuti roh. Tadinya akal mengikuti nafsu. Saiki enggak beda. Akal mengikuti roh. Ini manakala roh Anda ini sudah betul-betul duduk di hakul iman. Hakul iman iku iman yang sudah ihsan. Kan ngenten, Mbak. Cara tahapan. Islam, iman, ngeten ta? Terus kemudian ihsan. Rasulullah ketika saat muhadasah terhadap para sahabat, cara kene jagongan tausiah ngeten iki. Ujug-ujug malaikat Jibril teka. Seret mendo-mendo menungso. Takok ya Muhammad ma huwa al-Islam wal iman wal ihsan. Iku tanya, dijawab ambek Kanjeng Nabi, Islam itu adalah seseorang yang sudah membaca 2 kalimat syahadat. Lah iman, iku yang disebut iman. Apa sih iman itu? Orang yang percaya hanya Allah yang memberikan atau yang berperan atas segala hal. Dah. Iki sih tanda tanya. Hanya Allah yang berperan di dalam segala hal. Tapi iman itu tatkala disebut nurul iman, maka pertama iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada dan lain sebagainya. Tapi kalau iman iki mau sudah dikembangno menjadi hakul iman, maka iman di situ menjadi ihsan. Apa ihsan iku? Dijawab ambek Rasulullah. Iman yang ihsan itu Anda sudah makrifat Allah. Tatkala kau tidak bisa melihat Allah, maka kau akan merasa bahwasanya Allah selalu melihatmu. Lah, yang menarik di sini adalah yang kedua. Kalau kau tidak bisa melihat Allah, maka kau akan merasa bahwasanya Allah selalu melihatmu. Jadi ada rasa dalam hati bahwasanya Allah selalu melihatmu.
Ini Rasulullah ketika saat menjelaskan kepada malaikat Israel. Iki tanyai malaikat Israel itu sebetulnya tanyai seluruh umat. Bukan tanyane malaikat Israel karena kebodohan malaikat Israel, bukan. Karena memang ditujukan pelajaran ini terhadap umat. Lu wis cetha kaya ngono, ya ta? Mengapa di dalam tubuh umat Islam tentang keihsanan iku gak dibahas? Kuwi apa wedi delokno wong gendeng? Apa wedi delokno wong sampel? Apa takut dengan hinaan masyarakat? Apa takut kehilangan pujaan? Apa takut kamu itu dengan Masya Allah, kadang-kadang kula nggih nek nganggur-nganggur ngene iki lho. Lah iya ya. Apa ya? Wong sing paham tentang agama kok sik gak mau aja membahas di tengah masyarakat tentang keihsanan ini. Padahal jelas-jelas ikut tahapan yang harus umat Islam raih keihsanan satu iman itu. Harus. Mengapa ya kok gak dian? Kadang-kadang mikir ngono. Akhirnya inilah sebagai alasan mengapa kita sebagai umat hati ini selalu jadi budaknya hawa nafsu. Pertama. Kedua, inilah akibatnya kita sebagai umat itu selalu berselisih. Berselisih pandang, berselisih iman. Akhirnya terjadilah khilaf di tengah-tengah umat Islam sampai Rasulullah mengatakan 73 golongan. Wis gak didik rek 73 iku rek. Satu yang diterima Allah dalam arti dalam rahmatnya, 72 yang di dalam penyesatan hawa nafsu. Ya wis sampai ngen-ngen dhewe endi sing sitok iku. Kalau boleh saya katakan yang belum mencapai ihsan. Sebab seseorang hati rohnya itu bila mana sudah mencapai iman keihsanannya, nggak akan mungkin gampang maidu orang, nggak mungkin gampang menyalahkan orang atau pendapat orang lain, sekalipun pendapat itu tidak sama dengan dirinya. Mungkin dia hanya meluruskan satu sisi, tidak akan pernah menyalahkan karena dia takut membawa hukum. Tatkala aku menyalahkan orang lain, sama halnya aku menyalahkan pendapat Allah. Gak setuju ambek pendapat Allah. Itu yang beliau khawatirkan di situ, Bapak Ibu. Wis. Kalau panjenengan sudah melaksanakan beat dan sudah melakukan uzlah, ruhmu dilarang untuk beriman percaya selain Allah, itu bisa mendatangkan sesuatu. Dilarang rohmu itu beriman selain hidup, itu berperan, dilarang. Sekalipun cara syariate akal panjenengan itu masih terprovokasi terhadap nafsu lewat hukum syariat yang mengatakan bahwasanya yang mencabut nyawa itu malaikat Israel, silahkan, tapi rohmu jangan ikut campur terhadap apa yang diimani akal. Jangan. Rohmu tetap harus bisa menerobos di situ untuk bertemu Allah. Caranya
Jangan pernah kau lepas zikir yang sampai terhadap fana'u zikri. Tolong, iki caranya amriye supaya hatimu, rohmu tidak bisa terprovokasi oleh nafsu lewat akal. Memang akal ngomongke bahwasanya aku wareg sebab mangan sego, ya, tapi hatimu harus selalu beriman terhadap hidup. Kul alhamdulillah, katakan Muhammad, pujamu, penyembahamu hanya pada alladzi, hidup iku, yang hidup iku lam yatahid waladan, yang tidak memiliki anak, tidak beranak. Aku nek ngomong syariat iki boleh ngomong umat Majusi dan Yahudi dan Nasrani bulian, aku gak ngomong anak. Anak yang dimaksud adalah seseorang yang membantu Allah. Seseorang ini yang kami sebut sebagai malaikat, yang kami sebut sebagai manusia, sebagai utusan. Saya katakan, bila mana hatimu sudah duduk di hakul iman, sudah melaksanakan uzlah, rohmu dilarang untuk percaya selain Allah. Berarti rukun iman secara hakikat itu berapa? Tunggal. Mung dateng Allah. Nek syariatnya tetap nenem minangka hukum syariat, tetapi hukum hakikatmu, rohmu harus tunggal. Artinya ahadiahkanlah 6 tadi, ya, mulai malaikat sampai takdir api elek sangka Allah. Ahadiahkan itu ya apa ya? Gini loh, nyecep ndadekno siji. Niki napa Bu jenenge Bu? Degan ya, utawa kelapa. Bahasa kelapa iku bahasa ahad, bahasa tunggal. Lah sadurunge sebelum kita mengatakan ini kelapa atau degan, kan ada kulite iki apa jenenge? Sepet. Oke. Jerone sepet iku apa? Bathok. Jerone bathok. Ya wis, mbuh iku wis aja gegeran kuwi. Ana sing ngomong pejo, ana sing ngomong merga alasane kleler-kleler, monggo terserah wis. Gak apa-apa, terserah. Ngelompok jadi siji satu nama jenenge klopo. Ana santen mang, lak ngoten nggih ya. Wis. Bahasa ahadiyah iku bahasa ngumpulno, nyecep utawi ndaden ngilangno semua nama-nama yang banyak iku untuk menjadi ahad. Iku namanya ahadiyah. Mulai malaikat, mulai Allah jeneng mang ya. Terus malaikat, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yaumil akhiri, takdir kodok, kodar api elek, iku sangka Allah. Cecepen dadi siji disebut dalam surah Al-Isra ayat 111 alladzi, disebut hidup. Yang hidup itu bukan sifat lo ya, bukan sebuah nama. Yang hidup itu laisa lahu kamislihi syai'un, sesuatu yang tidak bisa kau sebut, sesuatu yang tidak bisa kau gambarkan, sesuatu yang tidak bisa kau laksanakan. Gak iso. Ya wis, iki kalau sudah dikatakan ahad, akhirnya bisa di situ lam yakul lahu syarikun, dan tidak ada persekutuan baginya, tidak ada. Artinya Allah gak butuh pembantu. Iki nek wis tekan ahad lho Bu nggih. Nek sik ana, nek sebelum kita mengatakan ahadiyah, wis kok wantah.
jeneng-jeneng masih banyak. Makanya jangan heran kita umat Islam tatkala belum sampai ihsan iman ini, hati ini masih menyekutukan Allah. Tapi kita tidak terasa kalau kita telah menyekutukan Allah. Karena apa? Di dalam hukum syariat bukan termasuk kita menyekutukan Allah, tapi di dalam hukum hakikat itu dikatakan kita masih menyekutukan Allah. Makanya mengapa syirik itu ada dua. Satu syirik jali, syirik yang jelas, itu diterangkan di dalam hukum syariat. Kemudian syirik khafi, syirik yang sangat halus, ini bisa kau temukan di dalam hukum hakikat. Andai jenengan ini belum mau masuk, tetap hati ini menerima ajaran dinul haq, Anda tidak akan pernah tahu bahwasanya kita setiap saat dan waktu telah menyekutukan Allah. Artinya dalam hati masih terselip syirik khafi, kita enggak mengerti. Contoh ngenyun sewu, kula salat Allahu Akbar, kula ngrasa kula niki isok salat, kula ngrasa yen aku iki yang salat, iki syirik wis. Gak usah ado-ado. Maneh sing ana kene niki hawane silir-silir nggih. Silir-silir. Iki aku nek gak jasan iku ya apa jenenge asrep. Asrep, Bu. Terus aku jasan. Terus anget nang awak enak ngono. Terus atiku ana satu iman, keyakinan anget iki sebab kula jaket utawa jasan. Lah, iman sing kaya ngene sudah jelas, ngapunten, kekhafian itu sudah jelas bagi saya kalau ini syirik. Kalau ini syirik. Nah terus bagaimana biar khafinya itu hilang? Ya udah, bukan perkaranya kita tidak boleh pakai jas, bukan perkaranya kita tidak boleh pakai sepeda motor, bukan perkaranya kita tidak boleh makan dan lain sebagainya, ndak. Tetapi sepanjang hati meletakkan terhadap hidup itu enggak apa-apa. Ngaten nggih? Paham nggih? Sing penting gur ngene, iman sampean nek wis nok nggone hakul iman, roh iki ojo percaya sakliyane Gusti Allah iku ono. Sakliyane Gusti Allah, sakliyane hidup cara dijeneng umpama diomono syariat Allah atau Tuhan itu bisa alap manfaat, bisa nekakno mudarat. Roh sampean ojo sampak percaya. Ya. Imane roh sampan iku mung dateng urip ngoten lho. Tapi ojo pebablasan sampean. Yayane sampean iku di bisnis jualan. Ana wong tuku apa urip? Urip tuku urip. Sing tuku urip sing ngedali urip. Ojo kebablasan. Engko bahaya sing ana njaba iki lho Bu nggih. Pak, sing gak pahami bahaya. Nek sampean guyon-guyon ambek koncone dhewe ya ora apa-apa. Nek niat sampean ben ngembangke takok terus sampean jelasno ora apa-apa. Ora apa-apa. Jadi sampean menciptakan satu opini sing maksud dan tujuan supaya orang itu ketarik, memahami dan mau, monggo. Tapi nggih gelut dhisik iku mang. Tegese gelut niku argumentasi dhisik, tapi sampean kudu sing bijak. Tolong musuh wong syariat iku aja langsung kok delepno, aja dadi kok giring ngene lho Kang. Nyun sewu ya. Anane kuwi sok rene iki nek gak ditekakno Allah iku apa ya iso. Engko cek dijawab dhewe. Oh nggih. Terus kira-kira sing duweni hak sepenuhnya mrene iku Allah apa kita sebagai makhluk? Lho cek diangen-angen dhewe. Sampeyan terus kayak ana pertanyaan. Cek dingen-ngen dhewe. Aja sampean jawab kayak ana pertanyaan, terus kayak ana pertanyaan kok cek dijawab dhewe.
Engko nek sampean kayak pertanyaan terus sampean jawab dhewe kenaan. Lah gak mikir dek bulian. Cek ngen-ngen makanya bahasa masayeh dulu Mbah Yai itu selalu ngekei pertanyaan. Satu contoh. Wis tole ono gali kangkung. Lah pertanyaan gini ku. Allah iku ya, urip iku ya gali kangkung iku. Dan kayak pertanyaan, gak dituturno. Dadi cek tafakur dheweke cek goleki. Gak apa-apa ngeten mboten napa-napa. Ojo langsung kok delepno. Hati teko tok, oh Gusti Allah mrene. Aja ngono, ya bingung wong niku. Sing bijak ya, sampean proses. Engko akhir sampean wene sebuah pertanyaan biar dia akoni. Biar dia beriman teng mriku. Wis Bapak Ibu hadirin kembali terhadap bab iman. Dadi iman teng mriki wonten kalih. Ada dua, iman nurul iman, iman yang kita itu percaya terhadap Allah. Kalau sudah masuk dinul haq ya, hidup iku Allah cuman belum bertemu. Secara otomatis sampean dereng makrifat tapi sudah merasa kalau dilihat Allah. Aku jane ngono sudah percaya. Semua itu Allah yang menggerakkan. Tapi belum ketemu yang menggerak. Lah ini tinggal selangkah panjenengan. Tinggal selangkah. Sebab bahasanya masih ada dua. Yaitu saya bisa hadir di sini karena dihadirkan Allah. Masih muncul dalam diri kita saya. Aku hamba. Iku masih muncul. Kemakhlukannya aku masih muncul tapi hati sampean sudah ngintip nanggone Allah, sudah ngintip. Nek nurul iman gak iso ngintip Pak Bu, mboten saged. Nek hakul iman yang sudah menerima ajaran dinul haq ini yang menjadi hidayah itu sudah ngintip. Oh iya wis, tahu ngintip ya? Nginceng niki lho. Bahasa Indonesia apa? Bahasa Indonesia ngintip itu apa? Ngintip lah kosong. Mengintai, sudah mengintai Allah. Kan gini Rasulullah dawuh, ya Jibril, ihsan itu adalah dirimu bisa melihat Allah. Laksana tidak bisa melihat, maka kau merasa Allah selalu melihat dirimu. Nah, ngaten. Jadi kalimat yang kedua ini yang panjenengan kali kula terima. Kita sudah merasa kalau kita yang mengendalikan kita adalah Allah. Jadi kita nih nakhlune makhluk iku isih muncul. Lah iki tinggal selangkah jenengan. Jadi keimanan sampean yang masuk di dalam ihsan itu sudah duduk di merasa panjenengan ini sing ngendalekne hanyalah hidup atau Tuhan. Bahasa Islam Allah. Sudah. Oke, bagaimana selanjutnya iman itu betul-betul ihsan yang makrifat pada Allah. Yang dimaksud Syekh Abdul Qadir Jailani ketika menerangkan tentang masalah iman, imanmu ojo mudo. Imanmu ojo mudo. Ceritanya gini. Ono calon kekasih Allah iku sholat Bu. Dek sholat itu dia tokoh agama, punya pondok, punya pengikut luar biasa. Taruh aja seperti cara mriki niku kiai sing sudah nasional Bu nggih, nasional pondok ageng. Beliau itu adalah calon kekasih Allah. Ketika beliau salat, dalam hatinya masih terbesit pengikut yang memuja, ilmu yang menjadikan dia orang puja. Akhirnya banyak yang memuja. Diseneni Allah, kadzabta, nyembahmu nang aku iku goroh. Tahu goroh nggih?
bohong. Tadi kau mengatakan lillahi ta'ala, ini wajah tuwaz, iya kau jari madep nang aku, nyatane rohmu iku kok madep nang sakliyane aku. Kadzabta, bohong kau. Wis, berhubung iku calon kekasih Allah, otomatis dibenahi Allah. Akhirnya dia itu merenung, oh berarti pondok, santri atau jamaah tak tinggal, no, ditinggal mak. Pengikut yang begitu bawahnya itu ditinggalkan, pondoknya nggak ditinggal, tapi gak diobong lo ya, gak diobong, ditinggal. Wis ngaji ya wis ora, biasanya balah kitab-kitab, saiki wis gak. Anggapane umate bayai sakit mungkin, ya sakit hati, ini sakit, ditambah nisik, wis rahmat metu teko omah. Oh bojone pak telu, bojone awayu-ayu, sik nom-nom pisan. Ya Allah, umpama beliau iku umur 45, bojone umur 20, paling tuwek umur selawe, sik kenyol-kenyole nggih, ngoten. Allahu Akbar. Tetap dilokno Allah, kadzabta, geroh awakmu, bohong kamu. Lah iku bojomu ayu-ayu sian. Dadi mlebu nang ati, dilokno Gusti Allah, bohong. Allah ngkai pelajaran maneh, akhirnya ditinggalno bojo, anak juga ditinggalno. Wis dadi omah ya ditinggalno dhewek iku mang lelono mlebu guwa metu guwa. Wis ana kono salat. Ketika salat, ngapunten ya Bu nggih, kepunten, dia masih melihat apa selain daripada istri, anak. Dia masih melihat apa pakaian pada dirinya. Nggo pakaian sak koper mang nang gua mang ya. Koper. Engko digesalin, gesak glangsing ya saiki, cara saiki koper biyen glangsing lah ngono. Wis. Lah kok sik ketok klambine. Jase larang rek. Larang Bu iki Bu. Ngawur. Larang paling dikei kang ngomen. Kok roh? Wis. Esen delok pakaian. Dikira salat nek ketok aurat iku batal. Lah ngeten nggih? Batal memangnya cara syariat, njenengan sarungan atau jubahan ketok kena latune rokok bolong, ketok apa jenis aurate titik ngono. Lah batal, gak sah syariat. Akhirnya kula apa dipakai ambek kekasih Allah, calon kekasih Allah mang. Syariat. Duh. Kelihatan hatinya masih nyawang makhluk kang rupa baju. Lah ngeten nggih. Dilakno Allah, kadzabta, kuwi sik geroh menyang aku. Kamu masih bohong menyang aku. Ada selain aku di dalam hatimu, yaitu bajumu sing jarene mahal. Bapak Ibu, baju sak gelangsing kalau saiki sak koper diuncal nih. Akhirnya dikongkon ning ndukur alas, dia ning ndukur gunung tengah alas, dikon munggah. Wis, basa ngono gak kelamben, alias telanjang bunder. Ya, telanjang bulat lah, yang bunder dah Bu, ya. Wis. Allahu Akbar, wis gak ketok apa-apa, wis baju wis gak ono, jare Gusti Allah, sodakta, bener. Terus ngene iki terus sampean simpulno, berarti salat nek mudo bener nggih, nek sik ana bajune salah.
Mpun salah tafsir. Ngeten lho Bu, maksude niku yen ning ati sampean kalih kula iku isik sak liyane Allah ada, ya. Apapun bentuk salat sampean tetep ra diterima Gusti Allah. Ngoten lho maksude. Silakan sampean niku memakai baju yang mahal, monggo. Tapi ojo digo nang jero ati. Kadang-kadang ngeten teko awake gak iso ngarepe awake. Jamaah ngarepe awake ana tulisan sarimi. Allah, rasa gurih. Diwaca lah ngoten. Akhire eling sarimi. Sarimi sarimun, Pak. Sampe ngerti maksudnya? Ngerti maksudnya? Iku bahasa Arab sarimun. Sarimi, sarimun. Bu, ngapunten nggih, tolong sampean tutup kuping sampean. Maknane ya kuwi. Mangkane jenenge sarimi gurih ada di situ. Pun. Lah, bagaimana apa sandangane iman yang bisa melogrokkan perkara selain Allah? Loh ini loh Pak. Syekh Abdul Qadir Jalani mengatakan itulah takwa. Ngoten nggih. Dadi sandangane iman rupane takwa. Lah takwa itu melekat di dalam hati sebagai konstruksi untuk bisa mengahadkan terhadap Allah. Iki wis keterangane wis gak nang syariat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya niki sing haqqa tuqatih. Takwa yang sebenar-benarnya kalau ini sudah sampai pada dirimu, maka cocok ambek dawuh selanjutnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kau akan bisa mati dalam keadaan husnul. Lah maksud kebalikan arti niki nek kuwi durung haqqatu qati sampai jengking matimu tetap suul khotimah. Wis gelas wala tamutunna ati ana nun taukid iki Pak, menguatkan. Dan janganlah kamu mati, sungguh mati dalam keadaan tidak muslim. Maksudnya roh iki lho, aja sampai aku mati dalam keadaan muslim. Makane iki sering kula omongno, Pak Bu aja bongko dhisik gak. Nek gak panjenengan iku wis makrifat dateng Gusti. Lho teng kono. Sering saya mengatakan terakhir pesan kula nggih, jenengan aja sedo dhisik nek kalau hati itu belum makrifat pada Allah. Maksudnya sebelum Anda itu imanmu keihsan. Ane imanmu sik mandek nanggone iman nurul iman ya tetap suul khotimah miturut kacamata hakikat. Wis itulah iman dalam hukum syariat harus sampai ahadiyahkan untuk menjadi iman yang ahad, iman yang tunggal, mulai Allah sampai takdir api elek kabeh iku sing genahno urip. Paham nggih? Wis itu Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan.